أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di majelis taklim ini kepada calon-calon penghuni akhirat. Mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga yang setiap hari Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Dan Allah ketika memberi dengan pemberian yang tiada tara. Ketika Allah merahmati dengan rahmat yang tiada terhingga. Sehebat apapun kita memuji Allah karena Allah terlalu baik kepada kita, maka Allah lebih baik daripada kemampuan kita memuji Allah dengan kebaikannya. Kata para ulama, lisannya orang-orang yang memuji Allah belum bisa memuji Allah dengan pujian yang sepantasnya diterima oleh Allah. Karenanya di akhirat kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud dengan sujud yang panjang. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya memuja dan memuji Allah dengan segala kemampuan saya memuja dan memuji Allah. Dan tak ada orang lebih mahir memuja dan memuji Allah lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan, dan ada pujian-pujian kepada Allah yang Allah ilhamkan kepadaku ketika itu, yang sebelumnya Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Baru kemudian Allah mengatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, wasal tu'tah washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu, sebutkan permintaanmu, akan diberikan kepadamu permintaanmu, dan berikan syafaatmu, engkau telah diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Baru Nabi SAW minta kepada Allah, dan itulah syafaat Nabi SAW yang paling besar, syafaatul uzma. Minta kepada Allah untuk Allah datang menghisab hamba-hambanya, memenuhi dan menjawab permintaan Nabi SAW. Allah pun kemudian datang. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabbmu pada hari kiamat kelak di yaumil mahsyar, dan malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau bahwa datang malaikat-malaikat langit pertama lalu menyusun saf-saf yang rapi. Datang malaikat-malaikat langit kedua menyusun saf-saf yang rapi. Datang malaikat-malaikat langit ketiga menyusun saf-saf yang rapi. Datang malaikat langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai malaikatul muqarrabin, malaikat-malaikat yang selalu dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala, dan tawaf di arasy Allah tabaraka wa ta'ala. Malaikat itu telah bersusun membuat saf-saf yang rapi. Baru ketika itu datanglah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang untuk menghisap kita. Saya dan Anda ada di sana ketika itu, menyaksikan semua itu terjadi di yaumil mahsyar, di hari akhirat. Dan kita harus perhitungkan detik demi detik hidup kita di permukaan bumi ini untuk akhirat tersebut. Kita harus ekstra hati-hati mengucapkan kata demi kata. Semua itu untuk perhitungan padang mahsyar. Karena kitab yang akan kita terima di padang mahsyar, di alam akhirat, tidak menyisakan sedikit pun kebaikan kecuali ditulis, dan tidak menyisakan sedikit pun keburukan kecuali ditulis. Hari demi harimu engkau menulis biografimu sendiri dengan amalanmu, hai Bani Adam. Maka tulislah biografi yang indah,
dengan ketaatan kepada Allah, agar di akhirat kelak ketika engkau membaca biografimu itu, engkau tidak ketakutan akan apa yang ada di dalamnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, wa wudi'al kitab, dibentangkan kitab, fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, kau akan menyaksikan orang-orang yang rajin berbuat maksiat ketakutan akan apa yang ada di dalam kitabnya sendiri, di dalam catatan biografi kehidupannya sendiri. Kenapa dia ketakutan? Karena dia telah membuat biografi yang buruk, sehingga catatan-catatannya buruk. Bukan salah malaikat yang mencatat, tapi salah Anda yang telah berbuat, dan apa yang Anda buat itulah yang dicatat oleh malaikat. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, kamu akan melihat malaikat, kamu akan melihat pelaku-pelaku maksiat ketakutan akan apa yang ada di dalam catatan kitab biografi kehidupannya. Wa yaquluna ya wailatana, lalu mereka berkata, aduh celakanya saya, aduh celakanya kita. Timbul penyesalan tiada tara. Di saat penyesalan tiada berguna, karena tidak ada kesempatan untuk berbenah. Di saat sudah membaca kitab biografi kehidupan kita sendiri di akhirat. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada apa dengan kitab ini? Tak menyisakan sedikit pun yang kecil dan yang besar, melainkan semua dirangkum oleh dia. Ayat ini informasi sekaligus perintah. Informasi bahwa inilah yang akan terjadi nanti di padang mahsyar, sekaligus perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita untuk membuat biografi yang indah, sekaligus larangan agar kita tidak membuat biografi yang buruk untuk diri kita sendiri, yang kelak kita akan baca sendiri dan ketakutan akan apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Dia merangkum seluruh maksiat kita, mulai maksiat lisan, dari yang pernah kita lakukan A sampai Z, masuk maksiat mata yang pernah kita lakukan dari A sampai Z, masuk maksiat telinga yang pernah kita lakukan dari A sampai Z, masuk maksiat hidung yang pernah kita lakukan dengan maksiat hidung dari A sampai Z, masuk maksiat tangan dari A sampai Z, maksiat kaki dari A sampai Z, maksiat kulit dari A sampai Z, dan maksiat hati dari A sampai Z. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.